Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satgas Kartens menembak seorang anggota KKB yang menembaki pesawat dan membakar kios di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ratusan warga unjuk rasa di kantor DPRD Merauke tuntut PT Telkom segera perbaiki jaringan internet yang putus. Lebih dari 2.000 liter minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan polisi di lapangan Polres Asmat. Polres Mimika hingga saat ini masih menyelidiki kasus perampokan yang dialami pegawai negeri Pemkab Mimika. Korban kehilangan uang 80 juta rupiah yang baru saja diambil dari bank untuk honor pegawai. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Julkifli Sinaga mengatakan sampai saat ini polisi masih meminta keterangan dari korban. Polisi kesulitan mengungkap kasus ini karena di lokasi tidak ada kamera CCTV sehingga identitas pelaku tidak diketahui. Polisi menduga para pelaku merupakan residivis yang pernah melakukan hal serupa setahun yang lalu. Terhadap korban sendiri ya, maksudnya perjalanan dia seperti apa dari mulai dia di rumah sampai dengan dia bisa colongan. Kemudian juga saya melakukan penyidikan terhadap TKP dan TKP-TKP lain yang mungkin bisa memberikan petunjuk bagi kita. Di antaranya tempat atau bank terakhir posisi dia mengambil uang, terus sudah mengecek ke sana dan mengecek CCTV, namun memang kita belum temukan petunjuk. Kemudian terkait dengan mungkin dugaan ini pemain lama, kami juga sudah gambar, tapi untuk para residivis yang dulu pernah bermain dengan motif seperti ini juga, memang sudah keluar, namun kita cek yang bersangkutan dari mulai kejadian itu tidak ada di sekitar ini. Perampokan terjadi saat korban membawa uang sambil menyetir mobil. Pelaku yang sudah membututi meminta korban berhenti karena ban kendaraan kempis. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil uang sebesar 80 juta rupiah dari dalam mobil dan melarikan diri. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus pencabulan di Kabupaten Mimika sebulan terakhir ini meningkat, khususnya terhadap anak di bawah umur. Dalam sebulan terakhir, Polres Mimika mencatat menerima 4 laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kapolres Mimika AKBP Gede Putra meminta orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak. Selain itu, polisi juga akan rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Orang tua, ya untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Ya, karena kita lihat dari beberapa korban, rata-rata memang masih banyak yang di bawah. Ya, seharusnya mungkin mereka serius, fokus untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sekolah. Nah, tetapi ya mungkin karena masih agak lemahnya pengawasan orang tua, ya di luar jam belajar mengajar, di luar sekolah, terkadang si anak ini melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya berujung pada perbuatan yang merugikan si korban sendiri. Pada bulan Agustus lalu, Polres Mimika menangani 6 kasus pencabulan anak di bawah umur, dan pada bulan September ini sudah ada 4 kasus serupa. Artinya setiap minggu ada 1 kasus pencabulan di Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menolak pra-peradilan yang diajukan Kepala Kampung Ivia Via, Arso 11, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Kepala Kampung di Arso 11 dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan surat untuk pencalonan Kepala Kampung. Kasus ini kemudian diproses Polres Kerom, namun pemohon menggugat balik Polres Kerom dengan mengajukan pra-peradilan. Hakim Pengadilan Negeri menilai perkara tersebut bukan objek pra-peradilan. Status pemohon sampai hari ini dia bukan tersangka. Itulah sebabnya kenapa pengadilan menolak permohonan pra peradilan pemohon itu, karena penyidik belum menetapkan dia sebagai seorang tersangka. Sebab yang punya wewenang untuk mengajukan pra peradilan adalah
tersangka, keluarga atau kuasa tersangka. Nah, dalam konteks ini bukan objek pra peradilan, sehingga ya hakim menolak, bukan lagi nyatakan tidak diterima, tapi ditolak keseluruhan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kami menghargai putusan dari hakim tunggal, ya, hakim tunggal. Namun penyidikan yang dilakukan oleh termohon ini kan sebetulnya merupakan implementasi dari asas due process of law, ya, dalam rangka penegakan hukum yang adil, ya, yang tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang kami koreksi. Awal bulan lalu, Kepala Kampung Ivia Via Arso 11 dilaporkan ke polisi karena diduga memalsukan dokumen dan surat untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon untuk pemilihan kepala kampung. Polisi langsung memproses kasus itu, namun berhenti karena ada gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.